Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat. Senang sekali saya Ersuno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Saya akan mengajak Anda untuk hari ini jalan-jalan ke Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat itu sekarang sedang berlangsung penolakan besar-besaran terhadap SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 orang Menteri. SKB yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan kemudian Menteri Dalam Negeri Tito, yakni berkaitan dengan pelarangan sekolah-sekolah untuk mewajibkan siswinya, jangan salah ya, bukan siswanya, untuk mengenakan jilbab. Dan yang cukup menarik ini, penolakan yang terbaru ini datang dari Wali Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Jinius Umar secara terbuka dia menyatakan bahwa dia menolak SKB 3 Menteri itu. Bahkan dia menyatakan siap untuk diberi sanksi. Ini luar biasa nih, karena kita tahu Jinius Umar ini adalah seorang politisi Golkar. Dengan begitu dia adalah pendukung dari pemerintahan, karena Partai Golkar kan saat ini masuk dalam koalisi. Tentu saja ada alasan mengapa Jinius Umar menyatakan menolak SKB ini. Sebab menurut dia, penduduk Pariaman itu 99,6% itu Muslim. Jadi kalau kemudian ada pelarangan semacam itu menjadi persoalan serius buat dia. Ada 3 alasan yang disampaikan oleh Jinius. Yang pertama bahwa SKB 3 Menteri itu bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan. Jadi harusnya memang SKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kenapa? Karena menurut Jinius dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah menciptakan siswa atau pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan luar biasa karena dasarnya ini adalah sila pertama dari Pancasila. Dan alasan yang kedua, menurut Jinius Umar, ini seolah-olah dengan SKB tersebut ada kesan bahwa pemerintah ingin memisahkan antara dunia pendidikan dengan pendidikan keagamaan. Dan yang ketiga ini juga berkaitan dengan undang-undang, yakni otonomi daerah. Seharusnya pemerintah pusat tidak perlu campur tangan hal-hal yang bersifat teknis semacam itu. Tidak perlu persoalan ini ditarik sampai ke ranah nasional, ke tingkat nasional, dan menerbitkan SKB 3 Menteri. Jadi sebenarnya cukup diserahkan kepada daerah masing-masing dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Soal ini memang menjadi sangat serius. Jadi SKB 3 Menteri ini diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 4 Februari lalu. Dan dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa sekolah-sekolah negeri itu dilarang mengeluarkan aturan yang mewajibkan pengenaan jilbab. Karena itu apabila sampai dalam waktu 30 hari setelah SKB itu peraturan-peraturan semacam itu tidak dicabut, itu sekolahnya akan diberi sanksi. SKB itu dikeluarkan pada tanggal 4 Februari lalu. Jadi artinya akan berlaku efektif itu pada tanggal 4 Maret. Jadi masih ada waktu ini, ada transisi. Apa risikonya bila menolak mentaati SKB itu? Diatur dalam SKB itu disebutkan bahwa sekolah-sekolah yang bersangkutan itu akan diberi hukuman berupa pencabutan bantuan operasional sekolah atau BOS dan juga bantuan-bantuan lain dari pemerintah. Dan apabila yang menerbitkan itu adalah pemerintah tingkat 2, wali kota atau kabupaten, maka yang akan memberi sanksi adalah gubernur, dan begitu seterusnya berjenjang sampai pemerintah pusat. Jadi artinya dalam kasus Jinius Umar ini, kalau dia melakukan penolakan, yang berwajiban menegurnya adalah kepala daerah yang lebih tinggi, yakni Gubernur Sumatera Barat. Tapi masalahnya di Sumatera Barat itu penentangannya sangat luas gitu. Akhir pekan lalu itu sejumlah nini mama para tokoh-tokoh dan Bundo Kanduang itu bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa mereka menolak SKB 3 Menteri itu. Bahkan Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, dia menantang itu pemerintah pusat untuk datang ke Sumatera Barat dan berdiskusi. Sebab menurut dia ini memang persoalan ini terlalu lebay gitu. Mengapa kemudian harus sampai muncul SKB? Sebab persoalan ini adalah persoalan lokal, dan hasil dari investigasi lah gitu kita sebut dari MUI itu tidak ada namanya pemaksaan. Yang terjadi di SMKN 2 Padang Sumatera Barat itu hanya kesalahpahaman dari seorang orang tua dan seorang murid yang beragama non-Muslim, dan kemudian oleh seorang guru dia diwajibkan mengenakan jilbab. Padahal seperti dikatakan oleh kepala sekolah bahwa aturan itu hanya berlaku untuk siswi-siswi yang beragama Islam.
Jadi artinya sebenarnya soal ini tidak perlu sampai ditarik ke tingkat pusat dan kemudian menimbulkan persoalan yang serius karena muncul stigma bahwa orang Sumatera Barat itu radikal dan intoleran. Ini kan stigma semacam ini yang membuat mereka sangat kesal gitu. Apalagi kemudian kalau dikait-kaitkan dengan masalah politik karena di masa lalu itu pada Pilpres 2019 lalu memang mayoritas masyarakat Sumatera Barat atau pemilih di Sumatera Barat itu tidak memilih Presiden Jokowi, tidak memilih pasangan Jokowi Ma'ruf pada waktu itu. Nah ini kan ada kecenderungan sekarang siapapun itu yang bertentangan dengan pemerintah atau oposisi dengan pemerintah atau di masa lalu tidak memilih pasangan Jokowi Ma'ruf itu mendapat cap radikal. Ini yang sangat serius dan berbahaya. Bukan hanya MUI bersama Nini Mama Gundokan Duang yang menolak, tapi juga Dewan Pendidikan Sumatera Barat juga menyatakan menolak SKB 3 Menteri ini. Dan mereka menganggap bahwa SKB 3 Menteri ini bertentangan dengan filosofi dasar dari masyarakat Sumatera Barat yang sangat religius. Berkali-kali dalam forum ini saya juga mengingatkan bahwa di Sumatera Barat itu ada satu filosofi yang dipegang erat oleh mereka, yakni adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah. Jadi adat-adat di Sumatera Barat itu memang dasarnya itu adalah syarat atau syarak atau syariat Islam yang bersendi kepada sumber utamanya adalah pada kitabullah. Kearifan lokal semacam ini tentu yang harus dipahami oleh pemerintah. Jangan kemudian karena ada kasus yang kecil adanya konflik antara orang tua murid dan murid dengan seorang guru, kemudian masalahnya diperlebar dan ditarik menjadi persoalan nasional. Karena dampaknya memang sangat serius. Apalagi dalam situasi sekarang ini ketika otonomi daerah diperluas, hendaknya persoalan-persoalan semacam itu diserahkan ke tingkat lokal. Memang kita harus akui bahwa dari SKB itu ada beberapa hal yang positif. Misalnya, tentu saja kewajiban mengenakan atribut-atribut agama itu sesuai dengan keyakinan itu tidak lagi dilarang. Dan kemudian ini dampaknya juga bisa sangat baik karena di beberapa daerah memang terjadi pemaksaan semacam itu. Tapi kasusnya pada Sumatera Barat kan tidak seperti itu. Di Sumatera Barat ini hanya berlaku untuk para siswi yang beragama Islam, sementara yang non-muslim itu dibebaskan. Mau mengenakan jilbab boleh, mau tidak mengenakan jilbab juga boleh. Saya kira ini soal yang serius karena dalam situasi seperti sekarang sekali lagi kita mengingatkan ketika pemerintah pusat itu ingin fokus menangani COVID dan kemudian juga masalah anggaran pemerintah yang sedang serius, ekonomi pemerintah yang sedang babak belur, tentu saja kegaduhan-kegaduhan semacam ini tidak perlu terjadi. Sangat arif kalau kemudian pemerintah melakukan evaluasi apakah memang SKB 3 Menteri ini akan tetap diberlakukan atau direvisi atau dicabut kembali. Karena saya kira tidak tepat gitu kalau kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti disampaikan oleh juru bicaranya menyatakan bahwa ini akan ditindak ini wali kota Pariaman ini karena menentang SKB 3 Menteri. Saya kira mestinya nggak usah terlalu serius lah masalah-masalah semacam ini. Bisa dibicarakan. Jangan sampai kemudian hal-hal macam ini menimbulkan pergolakan di daerah dan tanda-tandanya cukup jelas bahwa masyarakat Sumatera Barat sekarang sedang melakukan perlawanan. Saya Ismail Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.